Selamat datang kembali di channel kami, Tips and Trik Bangunan. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita menarik boplang untuk sebuah rumah dengan lebih bagus, dan bagaimana cara mengambil siku yang cukup mudah dan hasil yang lumayan bagus. Langkah pertama ketika kita menginjak sebuah tanah kosong, maka kita ketika mau menarik boplang, kita harus pasang patok-patok untuk boplang ini dengan ketinggian sekitar 90 sampai 1 meter. Setelah kita pasang patok boplang, kita akan memasang kayu yang melintang di atas. Kayu ini harus betul-betul dilabel dengan timbang air, sehingga kayu yang melintang di atas ini betul-betul label untuk boplang keliling. Fungsinya supaya untuk kerja selanjutnya kita akan lebih mudah tanpa harus mengambil label berulang kali. Setelah semuanya sudah siap, maka kita akan menentukan titik pertama dari mana kita akan menarik benang untuk menentukan siku sebuah bangunan rumah. Maka kita akan menentukan di sebelah mana titik untuk sebagai patokan kita mengambil siku. Sebuah contoh, kita tentukan dari titik sebelah sini. Maka kita akan tarik satu buah benang dari belakang ke depan. Benang harus cukup kencang, cukup kuat, sehingga tidak terjadi pengenduran di tengah. Begitu pula untuk titik sebelah depan, kita tentukan sebuah tarikan benang yang melintang ke kiri dan ke kanan. Alangkah bagusnya untuk titik tarikan pertama ini kita tentukan titik paling tepi dari sebuah plan rumah. Misalkan dalam contoh di plan dituliskan ini adalah titik A, ini adalah titik angka 1. Nah, maka ini adalah sebagai sebuah patokan untuk mengambil sebuah siku untuk bangunan sebuah rumah. Pengetahuan ini sangat penting untuk para tukang-tukang baru atau para kuli yang ingin menaikkan levelnya untuk menjadi sebuah pekerjaan, tidak lagi menjadi kuli, ya dia ingin naik tingkat kerja untuk menjadi seorang tukang. Jadi dia harus memahami titik siku sebuah calon bangunan rumah. Setelah pemasangan benang selesai, maka kita akan mencoba untuk mengambil tarik siku pada benang yang sudah kita pasang untuk menjadi sebuah titik nol siku dari sebuah bangunan rumah. Ini adalah garis benang yang depan dan ini yang ke belakang. Di sini kita tarik adalah 60 cm, ke sininya adalah 80 cm. Maka di titik kemiringan ini kita cek sudah mencukupi 100 cm atau belum. Jika di sini sudah mencukupi 100 cm, berarti bisa dikatakan itu adalah sudah benar-benar siku. Jika misalkan pada tarikan benang ini garisnya benang ada sedikit melenceng, maka dia tidak akan mencukupi untuk menjadi 100 cm. Salah satu contoh adalah seperti ini.
Ketika ini ada sedikit menyamping, maka dia tidak akan cukup untuk menjadi 100 cm. Salah satu contohnya seperti ini. Walaupun di sini kita ambil titik 80 cm, titik 60 cm, maka dia tidak akan mencapai 100 cm. Nah, di sini ketika tidak betul-betul siku akan menjadi 100 cm kurang. Ketika betul-betul siku, maka dia akan cukup menjadi 100 cm atau 1 meter penuh. Jika dirasa kalau kita memakai ukuran siku 80 cm, 60 cm dan hasil 100 itu terlalu kecil untuk sebuah bangunan yang akan kita buat, kita bisa menaikkan ukurannya kepada 80 inci, 60 inci, dan garis miringnya adalah 100 inci. Atau bisa juga kita memakai yang lebih sedikit besar, yaitu 8 kaki atau 8 feet. Ke samping adalah 6 kaki atau 6 feet, dan hasil garis miringnya adalah 10 feet. Lalu kita ada sebuah pertanyaan dan kita diingatkan dengan matematika ketika kita diajarkan semasa di sekolah, yaitu dari mana hasil dari garis miring ini bisa dihasilkan 100 cm dari 80 cm dan 60 cm, yaitu kalau kita kasih tanda ini adalah A, B, dan ini adalah C. C kuadrat adalah sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi ini adalah 64 cm dan ini adalah 36 cm, maka di sini akan ada 100 cm. Begitulah cara untuk mencari garis miring dari segitiga siku-siku. Selanjutnya mari kita cek dari mana hasilnya 100 cm ini. Kita memakai sebuah kalkulator. 80 kali kuadrat adalah 80 kali 80, hasilnya 6400. 60 dikalikan 60 hasilnya 3600, maka kita tambah dengan 6400 tadi, hasilnya adalah 10.000. Kuadrat dari 10.000 adalah 100 cm. Nah, hasilnya disinilah 100 cm. Begitu juga kalau kita memakai inci pun harus memakai hasil yang sama, cuman ukurannya saja yang sedikit berbeda, memakai inci dan memakai senti. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Semoga semuanya bisa berguna dan bermanfaat untuk yang ingin belajar menjadi tukang dan orang-orang yang ingin membuat rumah baru dengan karya-karyanya sendiri.